Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan berkati semua. Sudah siap hari ini kita akan sekolah Minggu? Ayo kita mulai. Ayo anak-anak semua, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi lagu Burung Pipit. Boleh semuanya sambil bergerak ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak meminta, tapi Tuhan menanti. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri makan. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak meminta, tapi Tuhan menanti. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke anak-anak, sekarang boleh duduk semua. Kita akan berdoa. Coba kasih lihat Bu Guru bagaimana sikap berdoanya anak sekolah Minggu yang pintar. Oke, baiklah. Ayo semuanya, lipat tangan, tunduk kepala. Bu Guru berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami hari ini dapat berkumpul untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang suci kembali untuk beribadah memuji Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak semua, ayo kita berdiri. Sepanjang minggu ini, kemana-mana kita pergi, selalu Tuhan bersama kita. Jadi hari ini, ayo kita menyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Ke depan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari sana. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang anak-anak duduk kembali. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, sikap berdoanya, tunduk kepalanya. Bu Guru akan pimpin berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Titi yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah apa yang dikatakan Bu Titi hanya menurut kehendak Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk duduk baik, mendengar dengan baik, agar firman Tuhan dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, sudah siap sekarang semuanya untuk mendengarkan cerita hari ini? Sudah ya? Baik, ayo duduk yang baik. Kemudian kita perhatikan cerita yang akan Ibu sampaikan. Pertama, kita lihat dulu gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Pasti tahu ya. Dan barangkali di rumah bahkan punya satu atau bahkan lebih dari satu. Ya, namanya adalah emergency lamp. Lampu yang biasa kita gunakan pada saat padam listrik. Ya. Nah, untuk bisa digunakan lampu ini, kira-kira ada yang tahu apa yang harus kita lakukan supaya bisa digunakan lampu ini? Betul, sebelum digunakan kita harus mengisi baterainya atau biasa kita sebut di charge, ya, di charge dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak men-charge lampu ini lalu tiba-tiba padam listrik? Tentu saja kita tidak bisa gunakan. Ya, jadi untuk bisa digunakan lampu ini kita harus charge dulu. Nah, anak-anakku, pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus, listrik belum ada. Jadi yang digunakan sebagai alat penerang itu adalah lampu atau yang disebut dengan pelita atau juga obor, ya. Kalau obor barangkali banyak yang tahu ya. Nah, kalau pelita itu seperti yang ini ya gambarnya. Nah, pelita itu untuk bisa nyala harus menggunakan minyak. Bagaimana kalau tidak ada minyak? Tentu saja lampunya tidak bisa menyala atau pelitanya tidak bisa menyala. Hari ini Ibu akan bercerita tentang perumpamaan 10 gadis seperti yang digambar ini, ya. Pembacaannya terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Anak-anakku, Tuhan Yesus bercerita menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya seperti ini, bahwa ada 10 orang gadis yang akan menjadi pengiring pengantin. Anak-anakku tahu pada zaman dulu ketika ada pengantin biasanya ada orang yang dipanggil, ya, biasanya anak gadis yang dipanggil untuk menjadi pengiring pengantin. Jumlahnya biasanya 10, ya, sekitar 10 seperti itu. Nah, untuk menjadi pengiring pengantin, maka mereka akan menunggu pengantinnya datang untuk menjemput mereka pergi ke tempat pesta. Nah, ada 10 orang gadis yang menjadi pengiring pengantin. Mereka sangat senang sekali. Mengapa senang? Karena mereka akan ikut dengan mempelai atau pengantin laki-lakinya ke ruangan pesta. Mereka mempersiapkan dirinya. Lalu mereka juga membawa pelita. Seperti tadi Ibu bilang, pada zaman Tuhan Yesus belum ada listrik, ya. Jadi yang mereka bawa adalah pelita. Apa gunanya pelita? Supaya menerangi. Ketika mereka harus menunggu sampai malam, ada yang bisa menjadi penerang buat mereka. Nah, anak-anakku, pergilah mereka 10 orang ini dengan pelita, ya. Mereka menunggu pengantinnya. Pengantin laki-lakinya belum datang. 5 menit mereka menunggu, ya, seperti di gambar ini. Mereka menunggu 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam. Belum datang-datang juga. Wah, akhirnya mereka capek dan mengantuklah mereka. Akhirnya mereka tertidur mereka. Nah, seperti ini ya gambarnya. Mereka tertidur. Tiba-tiba ketika mereka sedang nyenyak tidur, orang-orang berteriak, "Pengantin prianya sudah mau datang!" Kagetlah mereka. Mereka bangun, semuanya 10 orang tadi bangun. Mereka lalu mempersiapkan dirinya, rapi-rapikan bajunya, mengambil pelitanya, siap-siap. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Coba kita lihat di gambarnya. 5 orang gadis menjadi panik dan 5 orang gadis yang lainnya tetap tenang. Kita lihat satu-satu. Yang 5 orang yang panik ini kenapa ya mereka panik? Coba lihat gambarnya lagi. Ternyata mereka panik karena pelita mereka sudah redup
sekali. Tahu artinya redup anak-anakku? Artinya sudah hampir padam. Mengapa sudah hampir padam? Karena minyaknya tinggal sedikit. Kan tadi ibu bilang mereka menunggu sangat lama, ya, sehingga nyala terus pelitanya. Minyak yang ada di dalam tempat pelitanya itu menjadi semakin sedikit. Wah, mereka panik. Waduh, bagaimana ini? Sudah hampir padam pelita saya. 5 orang gadis yang lainnya tetap tenang. Kenapa mereka tenang? Karena selain minyak yang ada di dalam pelita itu, mereka juga membawa cadangan minyak. Tahu cadangan minyak artinya? Artinya persediaan minyak lainnya yang mereka masukkan ke dalam sebuah botol, atau zaman dulu dibilang buli-buli. Jadi pelita di dalamnya ada minyak, tapi di dalam buli-buli seperti gambar yang ini, ya, itu ada juga minyak cadangannya, persediaan minyaknya. Mereka tetap tenang. Lalu yang 5 orang yang panik tadi, mereka bilang, aduh, minta dong minyaknya, bagi dong minyaknya sama kami. Yang 5 orang lagi yang tetap tenang ini bilang, wah, kalau kami bagi minyak kami kepada kamu, nanti untuk kami tidak akan cukup. Di sana tuh ada toko kayaknya, ke sana saja beli minyak lagi. Akhirnya, ya, seperti gambar yang ini, 5 orang tadi yang panik itu mereka pergi membeli minyak. Sedangkan 5 orang yang tenang, yang tetap tenang tadi, mereka siap dengan pakaian sudah rapi, pelita yang tetap menyala dengan persediaan minyak yang masih ada. Dan ternyata tibalah pengantin laki-lakinya tadi. Mereka kemudian menyambut pengantin tadi, lalu mereka masuk ke dalam ruangan pesta, dan pengantin laki-laki tadi mengajak yang 5 orang gadis yang dengan pelita yang masih tetap menyala dengan cadangan minyak yang ada itu masuk ke dalam ruangan pesta. Wah, mereka senang sekali. Kemudian karena mereka sudah ada di dalam, ditutuplah pintu ruangan pesta tersebut. Lalu kira-kira apa yang terjadi dengan 5 orang gadis yang masih membeli minyak tadi? Ya, mereka kemudian sudah dapat minyaknya, mereka menuju lagi ke tempat pengantin laki-laki tadi. Ya, wah, pintunya sudah apa tadi? Ibu bilang sudah ditutup. Mereka ketuk-ketuk pintu. Ini ya, gambarnya kita lihat. Mereka ketuk-ketuk pintu. Tok, 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 tok. Tolong bukakan pintunya, kami masih ada di luar. Tapi pengantin laki-lakinya tadi menjawab apa? Pergi kalian, saya tidak mengenal kalian. Wah, sedih sekali ya. Sedih sekali. Mengapa sedih? Karena mereka tidak bisa ikut dalam ruangan pesta. Mengapa mereka tidak bisa ikut dalam ruangan pesta? Karena mereka tidak siapkan dirinya. Mengapa mereka tidak siapkan dirinya? Iya, itu tadi. Sudah tahu pelita itu membutuhkan minyak. Lalu pengantinnya tidak ditahu kapan datangnya. Bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam. Nah, kalau tengah malam datangnya, kemudian pelitanya, minyak di dalam pelita tinggal sedikit, tidak bisa menyala, bagaimana? Ya, jadi mereka tidak bersiap-siap, mereka sangat tidak bersiap-siap. Akhirnya mereka tidak ikut dalam ruangan pesta. Nah, anak-anakku, sekarang ibu mau tanya, kira-kira anak-anak mau seperti 5 orang yang tetap tenang atau 5 orang yang panik karena tidak siap? Yang mana yang kalian pilih? Ibu yakin kalian pasti akan memilih seperti 5 orang gadis yang tetap tenang. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi seperti ini, Tuhan Yesus pun memuji 5 orang gadis yang tetap tenang ini. Mengapa? Karena mereka selalu siap sedia kapan waktunya pengantin itu datang. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu siap sedia kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Bagaimana caranya kita siap sedia supaya tetap tenang seperti 5 orang gadis yang tetap tenang itu? Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus tetap rajin berdoa. Rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Kapanpun waktunya, mau pagi, siang, malam,
melakukan kegiatan apapun, berdoa. Sebelum melakukan kegiatan apapun, berdoa dulu. Minta pertolongan dan bimbingan dari Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Sempatkan waktu pagi hari atau malam hari baca Alkitab. Mengapa kita harus baca Alkitab? Karena dengan baca Alkitab kita mengenal Tuhan Yesus. Kita semakin tahu, oh Tuhan Yesus itu seperti ini, mengasihi saya, mencintai saya, menjaga saya. Ya. Dan kita juga dengan membaca Alkitab kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya, Tuhan Yesus mau kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mau kita menghormati orang tua kita dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang bisa kalian lakukan. Nah, kalian harus selalu bersikap baik kepada siapapun. Bersikap baik kepada siapapun. Bersikap hormat kepada orang tua, ya, menghormati guru di sekolah, menyayangi adik dan kakak, dan sayang kepada semua orang. Ya. Jadi dengan melakukan 3 hal yang tadi, kalian juga akan seperti 5 gadis yang tetap tenang tadi, berjaga-jaga. Jadi setiap saat berjaga-jaga dengan cara rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan berlaku baik kepada semua orang. Oke, anak-anakku. Nah, demikian cerita Ibu hari ini. Pembacaan kita seperti tadi Ibu sampaikan, ini bisa kalian lihat terambil dari Matius 25, Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ibu ulangi lagi ya, sambil lihat di layar. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Judul bacaannya di Alkitab ya. Jadi ceritanya terambil dari Alkitab ya. Nah, judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi gadis-gadis bijaksana itu tadi yang gadis-gadis yang tetap tenang. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu tadi gadis-gadis yang menjadi panik karena tidak siap. Ya, baik anak-anakku, cerita kita sudah selesai. Tapi boleh dong ya Ibu kasih aktivitas untuk kita. Aktivitasnya ada 3, kita sesuaikan ya. Nanti anak-anakku akan memilih. Aktivitas yang pertama ini untuk anak-anakku yang kelas balita. Nih, seperti yang kalian lihat, aktivitasnya adalah menghubungkan angka. Ayo kita lihat sama-sama ya, anak-anakku yang kelas balita. Gambarnya seperti ini. Perintahnya bisa kalian baca. Hubungkan titik-titik mulai dari 1 sampai 15 dan temukan benda apa yang dibawa oleh ke-10 gadis dalam cerita Alkitab kita hari ini. Oke, siap? Ayo, anak-anakku yang balita, kita mulai. 1, tarik garis ya, gunakan pensil atau krayon boleh, pulpen boleh ya. Nah, tapi karena di layar ya, kita pakai sambil menunjuk saja ya. Oke, kita menunjuk. 1, lanjut ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kira-kira apa gambar kita hari ini? Gambarnya adalah pelita, betul sekali ya. Pelita yang dibawa oleh 10 gadis tadi. Oke, sekarang kita lanjut dengan kelas kecil. Kelas kecil, kalian akan menjawab benar atau salah. Jadi ibu akan tampilkan ya pertanyaannya atau pernyataannya. Kalian tinggal menjawab benar atau salah ya. Baik, pertanyaan atau kalimat yang pertama bisa dilihat ya. Ada 10 gadis yang akan menjadi pengiring pengantin laki-laki. Benar atau salah? Coba ingat-ingat lagi. Kita lihat jawabannya. Benar, iya. Jadi ada 10 gadis yang akan menjadi pengiring pengantin laki-laki.
Kita lanjut pertanyaan kedua atau kalimat kedua. Pengiring pengantin tertidur saat menunggu pengantin laki-laki. Benar atau salah? Diingat-ingat lagi. Dan jawabannya benar. Karena kelamaan ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam menunggu, belum datang-datang juga, akhirnya 10 orang pengiring pengantin tadi tertidur ya. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. 5 gadis membagikan persediaan minyak mereka kepada 5 gadis lainnya. Benar atau salah? Bisa? Jawabannya adalah salah tentu saja. Karena 5 gadis yang tetap tenang itu bilang, kalau kami bagi tidak cukup dong buat kami. Kamu pergi saja beli di sana. Ya, jadi mereka tidak membagi. Dan pertanyaan yang terakhir atau kalimat yang terakhir. Pengantin laki-laki membukakan pintu bagi 5 gadis yang tidak membawa cadangan minyak untuk masuk ke ruangan pesta. Benar atau salah? Ya, tentu saja. Cek lagi, salah. Pengantin laki-lakinya bilang, pergi kamu, saya tidak mengenal kamu. Ya, karena terlambat, tidak siap. Ya. Oke, demikian tadi aktivitas untuk kelas kecil. Aktivitas terakhir untuk kelas besar. Anak-anakku yang kelas besar berarti yang kelas 4, 5, 6 ya. Perhatikan tugas ini. Nah, tugasnya adalah lengkapi ayat. Kita baca sama-sama ya. Berjaga-jagalah dan titik-titik, supaya kamu jangan titik-titik ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging titik-titik. Ada 3 kata yang harus kalian lengkapi. Ayo, kira-kira bisa tidak ini? Berjaga-jagalah dan ada yang tahu? Oke, dan berdoalah supaya kamu jangan apa? Jangan apa ke dalam pencobaan? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul sekali. Ini dia ayat yang lengkapnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu terambil dari Matius 26 ayat 41. Anak-anakku yang kelas besar, ini sekaligus akan menjadi ayat hafalan kalian. Ya, silakan hafal di rumah ayat dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Supaya kalian ingat terus cerita kita hari ini dan juga apa yang harus dilakukan supaya menjadi sama seperti 5 gadis yang tetap tenang tadi. Demikian anak-anakku cerita kita untuk minggu ini. Semoga yang sudah disampaikan kalian tetap ingat. Dan tadi 3 hal kita ulangi lagi. Yang pertama, tetap berdoa. Kedua, rajin baca Alkitab. Dan yang ketiga, berlaku baik kepada semua orang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyayangi kita walau kita masih anak-anak, ya. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menjaga kita. Baiklah, sekarang kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus
persembahan syukur. Ayo semuanya siapkan persembahannya. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Berarti kita harus duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, sikap doa ya sebelum kita berdoa. Baik anak-anakku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya cerita yang sudah kami dengar ini terus tersimpan di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu akan selalu mengingatkan kami agar kami tekun berdoa, agar kami rajin baca Alkitab, agar kami tetap berlaku baik kepada semua orang, menghormati orang tua, menghormati guru, dan sayang kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini dalam doa syafaat kami mau berdoa bagi semua anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Tuhan, bagi yang sudah bersekolah, Tuhan tetap memberkati mereka dengan hikmat akal budi-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang cerdas. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi anak-anak yang belum bersekolah pun Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus tetap memberikan mereka semangat untuk belajar. Jadikan mereka anak-anak yang giat belajar, giat membaca, dan mempersiapkan masa depan mereka, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, memberkati pekerjaan yang papa atau mama lakukan. Biarlah ya Tuhan, daripadanya mereka juga boleh menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami teringat bagi teman-teman kami, jika mungkin ada yang sakit, Tuhan kunjungi mereka, berkati mereka dengan kesembuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, mereka kembali dapat mengikuti ibadah atau dapat kembali mengikuti pembelajaran secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati presiden dan semua pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat di daerah sekalipun, terutama dalam mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk wabah yang sedang terjadi sekarang ini. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Biarlah mereka memutuskan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan di bangsa dan negara kami yang masih tetap terkena wabah COVID-19. Tuhan, kami rindu Tuhan turun tangan untuk mengatasi masalah yang terjadi ini. Kami rindu Tuhan bahwa wabah ini segera berakhir dan berlalu dari bangsa dan negara kami. Bahkan berakhir dan berlalu dari semua negara di muka bumi ini. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami. Jauhkanlah kami dari wabah ini ya Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan untuk senantiasa membuka hati semua masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga wabah ini bisa segera berlalu dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi
pendeta kami, pendeta Musa dan pendeta Cing dalam melayani kami, menggembalakan kami umat-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah menaikkan doa syukur kami kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sahabat kami yang sejati. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Bu Guru lihat semua wajahnya penuh sukacita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, ayo kita bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ayo semuanya sikapnya yang baik, sikap berdoanya. Ayo kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Tetap sehat. Tidak keluar rumah jika tidak perlu. Kalau keluar rumah, gunakan masker, ya, dan sering cuci tangan. Selamat hari Minggu.